Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa manusia yang tidak menginginkan kesuksesan dalam hidupnya? Sukses yang terukur dari berbagai macam hal seperti jabatan, akademik, posisi dalam perusahaan, banyaknya harta, keluarga, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut tentu adalah harapan-harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang menjadi bagian dari kehidupannya di dunia. Hanya saja standar kesuksesan tersebut masih berkutat di aspek individu dan masalah-masalah dunia yang sementara saja. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh kehidupan manusia tentunya memiliki standar mengenai kesuksesan hidup manusia. Standar ini tentu saja berasal dari informasi Al-Quran, teladan Rasulullah, sesuai dengan fungsi agama, rukun iman, rukun Islam, yang akhirnya menghasilkan pandangan mengenai sukses dunia akhirat menurut Islam. Manusia yang sukses dalam Islam tidak hanya diukur oleh harta dan posisi atau jabatannya saja, melainkan ada standar lain yang Allah berikan. Dunia menurut Islam dan harta dalam Islam hanyalah hal yang mampir sementara sehingga ia bukanlah sebagai tujuan. Berikut adalah sukses menurut Islam, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Islam mengajarkan umatnya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai seorang yang beriman tentunya hal ini bukan lagi menjadi suatu yang harus dipermasalahkan, karena merupakan keharusan dan kewajiban. Bahkan, memberikan manfaat pada manusia yang lain adalah kebutuhan. Karena kita akan merasakan kebermaknaan jika apa yang kita miliki diberikan untuk menolong orang lain. Apalagi jika seseorang tersebut memiliki banyak potensi dan segudang kemampuan, tentu saja akan lebih bermakna jika dapat membantu orang lain. Berikut adalah hal-hal yang membuat seorang harus memberikan manfaatnya. 1. Memberikan manfaat kepada sekitar adalah kebutuhan. Namun, seringkali orang-orang lupa pada sekitarnya, dan berkutat hanya pada persoalan dirinya sendiri. Padahal di balik usianya yang muda, banyak yang bisa dilakukan untuk memberikan sesuatu yang berarti di masyarakatnya. Misalnya saja, memberikan barang-barang yang tidak digunakan pada orang yang membutuhkan, mengumpulkan uang jajan untuk memberikan bantuan sosial pada yang kurang mampu bersama teman-teman. 2. Mencontoh apa yang Rasul lakukan adalah kewajiban. Menjadi seorang muslim yang bermanfaat kita bisa mencontoh bagaimana Rasul dan para sahabat yang memberikan harta yang dimilikinya, kemampuannya, dan waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan Islam saat itu. Tidak sedikit yang mereka berikan, begitupun manfaat yang dihasilkan bukan hanya saat itu melainkan lintas generasi. 3. Belajar dan mempersiapkan ilmu pengetahuan. Jika kita adalah pemuda yang masih sekolah ataupun menjalani perkuliahan, tentunya suatu saat kelak lulus, pasti menginginkan karir yang sesuai harapan, semakin meningkat, dan berkembang. Tapi kembali diingat bahwa itu bukanlah ukuran sukses yang utama. Ukuran yang utama adalah ketika dari apa yang kita lakukan dalam karir, profesimu, mampu memberikan efek pembangunan di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.